kita itu nggak cocok dengan sepak bola bertahan. Oke. At the end of the day, if you want to win, you have to score. Nah kan pada akhirnya kita ini tidak bisa mencapai target dari Pak Erick Thohir, bahkan lolos ke babak knockout gitu. Jadi evaluasi seperti apa untuk coachnya Bapak Indra Syafri agar nggak ada standar ganda waktu STY kan dengan banyaknya hasil buruk langsung dipecat. Sementara kita kan yang kalau di era STY tim yang paling mirip mainnya tim Innova, yang mainnya mirip lah sama STY. Yeah. Tapi ketika ke Indra Syafri beda mainnya. I guarantee you filosofinya Indra Syafri yang dia terapkan kemarin itu bertentangan dengan filosofinya yang diinginkan oleh Erick Thohir. Berdasarkan itu, feeling gue, ya gue kan cuma netizen. Feeling gue Indra Syafri diganti. Teman Nalar, masih di Tiki Taka, ngobrol bola pakai nalar, masih sama Super Sub Kartika Berliana. Yes banget hari ini bersama Koci dan juga Om Sub. Hai. Capek banget ya hari ini energinya. Oke, capek banget kenapa? Karena selain bertemu sama Koci dan juga Om Sub yang hari ini mau meledak-ledak ya, kita akan melihat review dari hasil Piala Asia Under 20 melawan Uzbekistan kemarin. Kenapa sih sebenarnya faktor apa sih di lapangan? Kayaknya babak pertama kita udah oke banget, beda ada progresi dari waktu ngelawan Iran, tapi babak kedua kok kita akhirnya babak belur juga gitu. Mungkin dari Koci, Om Sab? Ya sepak bola itu kan dari detik awal sampai detik akhir. Kita nggak bisa main setengah babak aja. Dan memang benar, lu juga bilang kalau nggak salah mainnya lebih bagus di babak pertama. Betul. Terutama defense lebih organized lah. Cuman gue ini kan bukan fans sepak bola bertahan ya. Jadi gue merasa orang kita itu nggak cocok dengan sepak bola bertahan. At the end of the day, if you want to win, you have to score. Kan begitu. Kita dapat 1 gol, itu juga the only peluang yang kita dapat. Yang terjadi gol. Mas lah ya. Iya kan? Betul. Itu doang, nggak ada peluang lain. Jadi gue pikir golnya bagus, serangannya bagus. Cuman ya stuck dengan itu aja. Jadi untuk gue sih berdasarkan 90 menit ya kita layak kalah. Fair aja. Oh oke, layak kalah ya. 6 Ya. gol Om Sab, dua laga. 6 gol yang 5-nya terjadi dari bola atas. Ya. Bola silang di mana pemain kita kayak kakinya berat banget untuk loncat gitu. Itu yang mungkin paling mengganjal lah dari penampilan timnas ya. Kalau yang tadi Kartika bilang, memang 45 menit pertama lawan Uzbekistan itu jauh membaik dibandingkan pertandingan lawan Iran gitu. Kita berani ngambil inisiatif ketika kita menyerang, mencoba menyerang, megang bola. Otomatis kan Uzbekistan nggak bisa berkreasi, nggak nyaman lah megang bola gitu. Nggak tembus juga. Nggak tembus, tapi paling nggak kita punya penguasaan, kita punya kepercayaan diri untuk ngoper-ngoperan lah. Dibandingkan lawan Iran kan 2 pas hilang, 3 pas paling banyak tuh kita udah kehilangan bola gitu. Tapi di sini kita berani untuk selalu ikutan duel. Ketika ada bola tuh duel tuh mau ikut duel. Di lini tengah, di lini belakang, di lini depan kita selalu terlibat dalam duel gitu. Kecuali bola mati, corner. Ya kecuali crossing tuh menjadi masalah yang aneh juga. Sebetulnya selama ini nggak menjadi masalah yang nggak bisa diatasi gitu. Kan kalau kita memang tidak terlalu tinggi misalnya gitu, tapi kan kita nggak pendek juga, tinggi juga. Cuman kan momentum lo untuk loncat itu kan yang lebih penting gitu. Pemain nggak terlalu tinggi, ya kayak BP kan nggak terlalu tinggi sebetulnya untuk striker. Tapi loncatannya kan selalu bisa timing dia untuk loncat itu kan bagus banget. Nah itu timing kita, pemain belakang kita kemarin buruk di 2 pertandingan. Lalu gimana caranya supaya lo nggak berduel sih? Ya crossingnya jangan sampai dia naik dulu dong dari wingback tuh ditahan dulu gitu crossingnya. Itu cuman bisa bertahan di 45 menit babak pertama. Babak kedua balik lagi. Kita membiarkan, ya mungkin ada perubahan juga dari Uzbekistan di mana mereka gantian nih mau ngambil inisiatif. Mereka neken dulu, defense line mereka tinggi, ngebuat kita nggak nyaman. Setelah kita digituin, kita jadi kayak nggak punya jawaban gitu untuk bisa ngebalikin itu lagi. Jadi ya kreativitinya kurang. Nggak ada kreativiti. Iya, nggak ada kreativiti sama ya kalau kita tahu timnya Indra Syafri kan emang banyak based on counter,
make wings, tapi itu justru nggak kelihatan di 2 pertandingan kemarin. Tapi yang bikin gue gedek itu, sebagai mantan pelatih, ini krusial. Kalau lu kalah lawan Iran, asumsi semua orang kalah lawan Iran. Bisa dong. Bisa, ya, apalagi Yaman diajar kan. Seri lawan Uzbek, cari gol lawan Yaman, masih bisa lolos. Pada saat 2-1, you have to go untuk cari gol kedua. Nggak dilakukan. Main tetap juga bertahan, juga 5-4-1 gitu. 3-1, nggak banyak perubahan. Gue kalau jadi pelatih, pas 2-1, gue suruh press tuh. Iya, ambil inisiatif. Ya forward, lu mau kalah 4-5-1 juga ada gunanya. Tapi at least lu coba bekerja untuk dapat peluang. Entah itu gol atau enggak, ya kita nggak tahu. Tapi sekarang peluang juga nggak ada. Karena Uzbek udah nyaman. Yeah. Mereka taruh banyak pemain di belakang, udah selesai loh. Ngambil risiko untuk bisa cetak gol, ya mungkin menjadi opsi yang harus dicoba gitu kan. Siapa tahu kita bisa dapat peluang gitu kan. Tapi kalau kita defense dan perubahannya itu pemain ini digantikan dengan pemain yang gayanya sama gitu kan, tanpa mengubah gaya sistem bermain dan gaya bermain. Jadi kan harapannya pemain lain secara individu bisa ngubah sesuatu gitu. Tapi kan yang dibutuhkan untuk ini kan lebih ke collectivity gitu. Kita kalah sama Iran, secara individu mungkin kita nggak ketinggalan jauh. Tapi secara kolektif kalah kita. Itu yang membuat kita akhirnya kalah di 2 pertandingan itu. Nah Om, kayak ini kan udah 2 laga, tapi kalau dilihat akhirnya yang salah adalah materi pemainnya yang belum pas untuk dibawa sekualitas di Piala Asia, atau emang strategi pelatihnya pada akhirnya gitu? Gini, gue itu kan lagi dibully sama orang, masalah bola-bola atas. Gue bingung, di match pertama gue bilang, ya ini mungkin bukan salah pelatih, karena yang 2 gol pertama ketiga itu kan Iqbal. Iqbal sama Kadek ya? Ya lupa. Intinya adalah yang dijaga lebih kuat lah di atas. Terus bahwa kita punya pemain tinggi, iya, tapi tidak dalam posisi itu kan. Tidak dalam posisi. That's why gue bilang, ini memang kita kalah postur, bukan salah pelatih gue bilang. Tapi ternyata di match itu kelihatan itu salah pelatih. Karena lu koordinasinya jelek. Pemain kayak Iqbal harusnya nggak boleh berada di situ, lebih ke depan. Kalau gue bilang, ya harusnya untuk bola-bola atas terutama ya. Terus melihat salah passing, nggak berubah kalau gue bilang passingnya. Akurasi passing tetap jelek. Berkali-kali build up kita nggak jalan karena passingnya jelek. Pertanyaan salah passing kan either lu nggak punya kemampuan, atau jarak lu terlalu jauh. Ya kan, sampai bolanya nggak nyampe. Akhirnya gue lihat statement dari Haryo di IG, keluar pas Haryo hari Jumat di DPI siaran, dia bilang, tim ini bisa bermain jauh lebih bagus. Gue itu nggak kenal tim ini. Tiap kali gue siaran timnas, gue bilang, gue tidak kenal pemainnya. Oke? Jadi kalau orang bilang, iya coach, mereka kan udah ke TC ke sini. Lah kalau pemain lu jelek, mau 2000 TC pun juga jelek-jelek aja. Ternyata pemainnya bagus. Dan kalau Haryo bilang sama Balonnya, gue percaya 1000%. Nah berdasarkan statementnya Haryo, bahwa pemainnya bagus ditambah banyak TC, mainnya kayak gitu, ya untuk gue senono. Definitely tanggung jawab pelatih. Definitely. Karena gue selalu bilang, ini subjektif ya. Menurut gue pelatih bagus itu pelatih yang bisa memanfaatkan kualitas pemain. Oke? Contoh paling bagus, MU sekarang lah. Amorim datang main 3-4-3, I don't care lu bisa atau enggak. Dan terseok-seok sampai sekarang. Rank 15. Karena pemainnya nggak biasa main 3-4-3. Nah, gue merasa, ya ini juga kayak gitu. Pokoknya gue juga nggak tahu main seperti yang lu bilang lebih defensif, main di sayap. Emang kualitas sayap kita sehebat apa sih? One on one pun jarang lewat. Iya kan? Jadi ya gue salahkan pelatih. Ya, in this case. Iya, kalau Coach Indra kan memang selalu terstigma sebagai pelatih yang mainnya gitu-gitu aja. Selalu orang bilang lu cuma manfaatin wings, counter,
kalau ada bola mati lewat sepak pojok, suka bikin gol. Terus dia juga pernah diwawancara juga di sini, dia bilang kalau emang itu works, ya kenapa enggak? Ya betul, kalau itu works di level yang lebih tinggi, ya Nggak works. ternyata nggak works gitu kan. Nah yang gue bilang pemainnya itu sebetulnya bisa bermain lebih baik adalah kayak gue ngeliat Donitri gitu. Kapan sih kita ngeliat dia sampai salah pas 5 kali? Dia musim ini di 2 match Iya itu kan? jelek loh. Kita kan jarang lihat Donitri kok bisa sampai terlepas dari memang jarak pemain Iya. kejauhan, Iya. sehingga di interceptnya lebih gampang Iya, gitu. iya. Iran Berkali-kali, iya. Iya. Padahal umpan-umpan dia tuh biasanya on point, jarang sekali dia melakukan salah umpan gitu. Tapi kemarin kok bisa sampai 5 kali di pertandingan lawan Iran bolanya terintercept gitu. Ya karena jarak pemain yang kejauhan juga. Lalu Arliansah, ini pemain salah satu yang punya kemampuan dribbling masuk lapangan, mirip sama Marcel lah. Marcel kan paling bagus ya kemarin di pertandingan. Arliansah biasanya mainnya kayak gitu. Ini kok kenapa dia kok nggak berani untuk nusuk, nggak berani untuk melakukan penetrasi seperti dia. Ragil juga punya kemampuan untuk itu gitu. Jadi yang statement gue bilang tim ini harusnya lebih baik, ya based on yang biasa gue lihat pemain-pemain ini biasa berani untuk nusuk, berani untuk ngebuka ruang. Ketika satu mentok, wingbacknya masuk, Buffon dari sisi kanan. Ketika sini mentok, Donitri masuk dari sisi kiri. Itu sama sekali nggak kelihatan. Nggak ada yang masuk-masuk. Makanya gue bilang, kenapa tim ini mainnya jadi kayak gini ya? Seharusnya mereka punya kemampuan untuk tampil lebih baik dibandingkan ini gitu. Jadi ya beberapa faktor lah. Tapi memang ada perubahan taktikal. Ya di pertandingan kedua memang harus kita akuin lebih baik. Pertama kan 3-4-3 mainnya. Jaraknya terlalu jauh. Gue bikin video, gue bilang, kita itu nggak bisa main 3-4-3 menurut gue. Harus 4-3-3. Dan akhirnya pada saat menyerang 4-3-3, jadi pemainnya gue nggak tahu namanya. Kalau diserang geser ke belakang kan. Terus wingernya turun 5-4-1 kan. Nyerangnya ini geser sehingga build up-nya cuma 2 sama 2 wing ya. Itu sebenarnya oke. Makanya di babak pertama kita bisa ngelawan. Cuman memenangkan pertandingan itu sebuah momentum kan. Bahwa kita jebol lewat 2 atas, that's okay. Lu kebobolan 2, cetak 10 gol, you still win the game kan. Masalahnya lu nggak cetak gol, lu cuma cetak 1 gol, kebobolan 3. Dan kalau pada saat lu kebobolan, lu salahkan pemain belakang, oke. Cuman depannya pun nggak create peluang, nggak cetak gol. Itu tanggung jawab siapa? Ya pelatih lah. Dan secara pribadi mungkin Raven kemarin juga beberapa first touch dia jelek ya. Jelek. Biasanya kan dia juga bisa nahan bola, habis itu dia maju ke depan. Ini tiap dapat bola balik badan hilang bolanya. Itu padahal bukannya dia nggak dapat umpan, dapat juga bola-bola terobosan gitu. Tapi kontrol dia untuk bisa melanjutkan bola itu kemarin momentumnya banyak hilang. Pada saat bolanya bagus, kontrolnya jelek. Iya, madepnya lu berubah ke depan gitu kan. Pada saat dia itu bisa passingnya salah. Ya begitu aja terus. Seperti tidak nyaman sehingga nggak ada serangan. Jadi ya kayak nggak efektif. Nggak ada peluang, sorry. Iya, nah kan pada akhirnya kita ini tidak bisa mencapai target dari Pak Erick Thohir, bahkan lolos ke babak knockout gitu. Jadi evaluasi seperti apa untuk coachnya Bapak Indra Syafri agar nggak ada standar ganda waktu STY kan dengan banyaknya hasil buruk langsung dipecat. Nah evaluasi seperti apa kalau menurut coach? Gue ganti. Karena gini, lo harus lihat bigger picture. Erick Thohir itu sekarang lagi bekerja keras untuk membangun fondasi yang kuat berdasarkan sebuah filosofi. Lahirlah 3 pemain pelatih senior, ditambah Van den Berg yang pelatih U23 yang gabung juga ke senior. Jadi 4 pelatih menggantikan Sintayong, oke? Nah, Van den Berg tugasnya adalah pelatih U23, oke? Tapi ini Erick Thohir sendiri bilang ke gue, Van den Berg bertanggung jawab juga memantau U20, U17. Jadi U20, U17 report. Nanti di akhir Februari datang Dirtek. Kemungkinan besar Belanda dong. Ya kan? Tugas Dirtek apa? Membuat filosofi, membangun komunikasi, bla bla bla. Banyak tugasnya. Salah satu adalah menanamkan filosofi sepak bola. Artinya, kemarin Erick Thohir gue juga baca di IG-nya, U20 ini penting.
untuk meneruskan generasi kita kan. Betul. Artinya filosofi dari gue nggak tahu timnas kita ada berapa? U17, U17, Ya, U20. 16, 17 satu ya. 19 sama 20 kan, sama U23 Satu ya. masih ada 4. Sama dua ya. 4. Artinya 4 timnas ini tujuannya kan adalah menggantikan timnas senior. Jadi filosofinya harus sama. Nggak bisa lu satu ini beda filosofi, beda ini. Dan I guarantee you filosofinya Indra Safri yang dia terapkan kemarin itu bertentangan dengan filosofinya yang diinginkan oleh Erick Thohir. Berdasarkan itu, feeling gue, ya gue kan cuma netizen. Feeling gue Indra Safri diganti. Iya. Ya kalau bicara evaluasi, kan emang Erick Thohir juga bilang kan, ya nggak cuma STI yang dievaluasi, semua pelatih, termasuk nanti Coach Nova, setelah di April main di Piala Asia U17, termasuk Indra Safri kemarin, secara adil ya harus dievaluasi juga gitu. Nah, ketika bicara menyambung omongan Justin, ketika semua itu kan harus seirama kan. Tim U17 mainnya kayak gini, U20 mainnya kayak gini, U23 mainnya kayak gini, senior main kayak gini. Jadi ketika ada pemain yang naik, lo udah nggak kagok lagi dengan filosofi yang beda gitu. Lo biasa mainin skema yang sama di semua lini. Semua negara establis sepak bolanya pasti begitu. Pasti mereka punya sistem yang sama dari U berapapun. Makanya Spanyol kan selalu kita lihat, ini U17-nya main, U19-nya main, ya mainnya kayak gitu aja. Karena memang dari kecil mereka ditanamkan mainnya kayak gitu, mainnya kayak gitu, mainnya kayak gitu gitu. Sementara kita kan yang kalau di era STY, tim yang paling mirip mainnya timnya Nova, yang mainnya mirip lah sama STY. Tapi ketika ke Indra Safri beda mainnya, agak berbeda. Walaupun mendapatkan hasil juga, tapi berbeda mainnya. Jadi kalau tadi bicaranya mau ada evaluasi menyeluruh, ya pasti kan harus ada sinergi dari semua level usia. Berarti ketika Dirtek itu nanti datang, ketika setelah mengevaluasi pastinya timnya Nova di bulan April, apakah selaras dengan gaya mainnya yang dimau sama federasi, dimau sama jajaran pelatih. Kalau memang nggak selaras, ya pasti akan ada pergantian juga. Yang penting kan gimana caranya, ini linear kan, semua level usia. Nah, kalau bicara itu, ya yang berbeda ya pasti akan kena pergantian karena tidak bisa memainkan sepak bola yang sama gitu. Pergantian pelatih itu hal yang biasa, nggak perlu didramatisir kalau gue bilang. Jadi clear, harusnya digantikan ya, itu langkah yang paling berdasarkan filosofi tadi. Karena yang gue lihat 2 match ini itu sangat beda dengan filosofinya Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Walaupun memang kalau kita lihat Coach Indra juga prestasinya sebanyak Sintayong juga ya, maksudnya kayak di ASEAN mungkin dia rajanya juga. Ya kalau secara fair kita menilai jumlah trofi, ya memang dia pelatih dengan trofi terbanyak walaupun level usia ya. U19 2 kali. Dan level AFF. U12 ya U20 level sekali. ASEAN. Level ASEAN. Dan juga SEA Games. SEA Games kita mandang SEA Games seperti apa, ya dia terbukti menjadi pelatih pertama setelah Polosin tahun 91 yang menjadi juara. Itu kan berarti nggak mudah juga kan untuk bisa menjadi juara SEA Games dengan materi yang pemain-pemain kita doang gitu, pemain-pemain yang ada di liga kita gitu. Nah ternyata Indra Safri punya kemampuan untuk melatih di situ. Cuman kan ketika lo step up ke level Asia, pasti harus ada adjustment yang dilakukan terhadap gimana lo membaca lawan lo yang lebih berkualitas, gaya main lo akan seperti apa, yang kayak gitu-gitu kan. Ternyata di beberapa kesempatan Piala Asia, ya Indra Safri belum bisa keluar dari fase grup. Baru sekali dia sampai ke perempat final tuh di 2018 kalau nggak salah. Sampai ke perempat final tapi selebihnya nggak bisa lolos dari grup. Tapi di atas semuanya di antara 2 laga ini yang sangat mengecewakan bagi kita semua, masih ada 1 laga lagi walaupun kita dapat 0-10 ya. 100-0. Gue nggak nonton gitu. Dan gue nggak siaran juga. What should we do gitu? As a timnas juga harus berlaga seperti apa? Ya harus menjadi kesempatan untuk bisa ngebuktiin kita bisa menang. Itu. Kalau timnya STY di Piala Asia U20 2023 itu kan bisa nahan Uzbekistan kan 0-0, bisa menang lawan Suriah 1-0, sehingga poin kita sama sebetulnya dengan runner up-nya Irak itu. Artinya
di grup neraka di mana Uzbekistan jadi juara, finalisnya Irak, kita masih dapat 4 poin tuh pada saat itu gitu. Nah, ini kan pembuktian juga harusnya buat Indra Syafri bahwa misalnya nanti Iran yang menjadi juara, Uzbekistan yang menjadi finalis misalnya, at least kita got one, dapat kemenangan di grup ini juga. Kita bukan si bontot lah di grup ini. Itu harusnya memotivasi sih para pemain melecut untuk bisa menang. Apalagi terakhir ketemu di Jakarta 1-1 kan? Ya harusnya kita main total. In away ini. In away. Di kandangnya 1-1. Kalau Coach gimana nih? Enggak, gue terlalu kecewa lah. Gue punya high hopes dengan U20 ini, termasuk U17. Oke. Ya gue nggak nonton. Tapi gue setuju bahwa pemain dan pelatih harusnya punya tanggung jawab moral ya untuk tetap memberikan segalanya di match ini. Tapi untuk gue turnamen ini udah selesai. Oh oke. Jadi nggak nonton nih ya Yaman? Nggak kerja, nggak nonton, nggak siaran, serah. Oke, di antara semua bad news terakhir ada hal positif yang kita dapat tetap ya. Ada Jens Raven di sana, secercah harapan positif bagi kita semua. Mungkin kan nanti akan di level senior, Jens Raven akan main, bisa membawa timnas kita. Jens Raven gue. Atau gimana? Enggak. Secara skill butuh waktu lagi. Masih terlalu mentah. Masih terlalu mentah, cuman punya potensi. Punya potensi, betul. Tapi, sama kayak si Welber. Ya, di match pertama gue bilang, ini anak cungkring masih kecil banget, ngerti nggak? Emang belum siap. Karena dia kan U17. Iya. Dia U17. Dia kenapa dipasang gitu loh? Evandra U17. Dari Piala Dunia U17 kemarin. Iqbal juga U17. Iya, dari U17 Piala Dunia tuh mereka main gitu. Ya mereka coba level up lah ke atas. Ya salah satunya kan, ya rekan kakak juga sebetulnya dari Piala Dunia U17 juga. Tapi akhirnya nggak terpilih karena memang ada Raven sama Ragil yang lebih kompak kalau dimainin bareng gitu. Kalau bicara Raven kan gue selalu bilang ini anak punya potensi gitu. Dia bisa menjadi striker klinikal, bisa jadi pemain yang ngebuka ruang juga. Fungsinya punya dua lah dia gaya bermainnya. Cuman kelihatan banget masih raw, kelihatan banget masih mentah, butuh jam terbang yang lebih untuk menjadikan dia pemain yang bisa bersaing di senior. Wong dia di Dordrecht aja main di U21 kok. If you're good, Dordrecht itu divisi 2. If you're good enough, walaupun lu umur masih muda, lu akan main di tim utama. Kalau masih main di U21 artinya lah lu ikutin SOP. Jadi sebagai murid yang biasa-biasa aja. Makanya jangan terlalu dipaksain untuk main juga, biarin dia. Masih terlalu mentah. Ya. Tadi Aryo bilang kontrolnya sering salah. Ya benar-benar, kontrolnya benar sering salah. Tapi dibandingin waktu dia main di turnamen Toulon kalau nggak salah, itu jelek banget. Ini ngapain ya kita ngambil dia ketika jelek banget mainnya gitu. Tapi di beberapa kesempatan akhirnya dia nunjukin, oh sebetulnya dia punya potensi nih. Tapi masih sangat mentah, jadi memang harus diasah. Dia butuh berapa tahun mau jadi striker timnas utama. Lu ketemu Sananta oleh Romani gitu. So, dari fisik aja udah kalah kok. Iya, apa body charge-nya itu kan ya kelihatan lebih galak Sananta. Iya, kelihatan lebih luas Rafael bahkan gitu kan. Ntar Romani datang gitu. Masih banyak pembuktian yang harus dilakukan, ya biarkan dia terus aja di level segini, baru nanti naik. Dia make sure masuk ke tahun depan masuk ke tim utama Dordrecht aja yang divisi 2 itu dah. Kalau main di 21 terus ya susah juga kan. Kecuali 21 lu Wolves kayak Justin, ya itu beda level itu 21-nya. Oke, satu lagi nih, menanggapi TC-TC yang udah hampir setahun dan mahal sekali ya pastinya ya ke sana ke sini. Terus akhirnya dalam 2 laga ini kita melihat seperti itu. Pandangannya gimana? Ya kecewa. Ya tetap ada kekecewaan lah gitu. Maksudnya ya kalau yang gue pribadi melihatnya kok tim nggak main seperti biasanya sih, itu aja yang mengganjal gitu. Harusnya tim ini bisa lebih. Dan kalau TC ya sudah menjadi kewajiban federasi untuk bisa mensupport ini tim manapun lah. Tim STY selama ini kan juga TC terus. Bagian kan. dari support dan fasilitas tim ya. Nova kemarin juga TC juga. Jadi emang di mana lagi kita bisa dapat jam terbang kalau kita nggak bisa TC dengan negara lain gitu. Nah itu yang itu hal yang biasa. Tanyain lah yang nggak pernah dapat TC jangan megang futsal. Iya benar, cuma disuruh juara terus. Oke, segitu aja dulu hari ini. Terima kasih Om Zaf dan juga Coachy. Hari ini kita ketemu lagi next ya. Sama Kartika lagi. Oh kok gitu sih pertanyaannya. Baik teman nalar, segitu dulu. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye.